Halo semuanya, selamat datang di channel Donghua TV. Ini adalah rangkuman anime Kaminaki Sekai no Kami-sama di part ke-8-nya. Daniki yang baru saja diciptakan oleh sang kaisar mengatakan bahwa ia akan memperkuat semua hasrat manusia agar manusia bisa terus membuat bayi. Karena jika populasi naik, maka negeri itu juga akan lebih baik lagi. Akan tetapi, sang kaisar menolak argumen Daniki. Sang kaisar ingin agar Daniki menghapus semua yang berbau cinta dari rakyat, agar manusia tak asal membuat anak, dan untuk itulah Daniki diciptakan. Daniki pun mempertanyakan tugas yang diberikan kepadanya, karena jika manusia berhenti membuat anak, maka pastinya manusia akan punah. Sang kaisar ingin agar Daniki membuatnya menjadi artifisial, yang mana cara pembuatan secara artifisial itu sudah dibuat oleh sang kaisar dan parlemen. Dengan itu, mereka akan bisa mengatur jumlah rakyat yang hidup. Manusia tak perlu bebas bereproduksi karena semuanya harus stabil. Daniki pun kini hanya bisa diam dan kesal mendengar tugas yang diberikan kepadanya. Lalu Daniki mulai menjalankan tugasnya dengan menghapus perasaan cinta kepada rakyat. Ia terus saja melakukan hal itu setiap hari, yang mana kini para rakyat yang belum diubah oleh Daniki ternyata sudah tidak memiliki hasrat dan cinta kepada sesamanya. Sejak saat itu, Daniki mulai kehilangan tujuan hidupnya. Akan tetapi, sebagai bentuk pemberontakannya, Daniki menuliskan buku Pemersatu Bangsa dan menyebarkannya di seluruh kota, walaupun pada akhirnya buku itu pun dilarang. Suatu hari, Daniki bertemu dengan seorang gadis yang sedang membaca bukunya, yang mana gadis itu ternyata terlahir dengan perasaan cinta. Gadis yang bernama Touka itu akhirnya menjadi teman Daniki. Touka yang sangat berbeda dengan yang lainnya membuat ia tak bisa bergaul dengan orang lain. Namun Daniki sangatlah menyukai Touka yang hidup mengikuti kata hatinya dan nalurinya. Lalu Touka pun dibuang ke kamp isolasi karena orang-orang yang memiliki rasa cinta dan takut akan sistem pengakhiran hidup dari sang kaisar maka akan diasingkan. Beberapa tahun kemudian, Daniki menemukan Touka yang telah tewas karena dihabisi oleh penduduk kamp isolasi. Touka bercinta dengan seseorang dan memiliki anak. Hal itu membuat para warga takut kepadanya. Karena sang kaisar mengatur negara ini secara artifisial, jadinya sudah lama tak ada yang melahirkan anak. Seorang ibu yang melahirkan anak akan dianggap sebagai sosok yang mengerikan. Sejak hari itu, Daniki berjanji akan membuat manusia kembali memiliki rasa cinta. Lalu, Yukito yang sebelumnya sedang berada di penjara, kini didatangi oleh pengawal Daniki. Untungnya, Atar datang menyelamatkan mereka bersama dengan Shirunu. Atar muncul dengan penuh energi yang sangat kuat. Ketika Mitama melihat Atar, ia sangat terkejut karena Atar telah memiliki 6.000 pengikut. Yukito dan yang lainnya kemudian berusaha melarikan diri. Mitama pun mempertanyakan mengapa Atar bisa memiliki banyak pengikut. Yukito menjelaskan bahwa ketika orang-orang yang tidak merasa dekat dengan dewanya, maka mereka pasti akan mencari dewa yang lain. Saat Mitama kehilangan pengikutnya, yang sebenarnya terjadi adalah pengikutnya itu kini berpindah dan mengikuti Atar, sebab Atar tetap berada di desa dan berusaha melindungi mereka. Yukito sebelumnya sudah menyiapkan dua cara untuk melawan Daniki. Pertama, mereka akan masuk ke dalam sekte Daniki dan melemahkannya. Kedua, memusatkan pengikut yang ada di desa kepada Atar, sebab Atar memiliki daya tempur yang lebih kuat dibandingkan Mitama. Saat sampai di atas, Daniki ternyata sudah menunggu mereka. Daniki lalu terkejut melihat buku yang dipegang oleh Riche, sebab buku itu adalah milik temannya Touka. Yukito kemudian menyuruh Riche untuk melanjutkan rencana mereka ke tahap kedua. Sementara itu, Daniki sengaja mengalihkan perhatian Atar dan mencoba mengeluarkan kekuatannya. Akan tetapi, Atar menyadarinya dan menghancurkan alat yang biasa digunakan oleh Daniki.
Hal itu membuat Daniki sangat kesal dan akhirnya mengeluarkan seluruh kekuatannya. Di sisi lain, Riche yang sedang berlari bersama Mitama merasa heran karena Daniki bisa mengetahui nama ibunya, yaitu Touka. Lalu Daniki yang sudah mengeluarkan kekuatan sesungguhnya langsung menyerang Atar dan yang lainnya, sehingga membuat mereka kini tak bisa mengendalikan hasratnya. Shirunu dan Aluna yang sudah tak bisa mengendalikan dirinya kemudian mendekati Yukito dan mengajaknya untuk menanam benih bersama. Begitu pula dengan Atar yang sudah tak bisa mengendalikan dirinya. Yukito pun kini sudah merasa putus asa karena tak bisa melawan lagi. Untungnya Mitama datang menyelamatkan mereka dengan kekuatan alamnya. Melihat kekuatan Mitama, Daniki menganggap kalau Mitama adalah pasukan elit yang baru saja bergabung. Karena tak pernah mendengar nama Mitama, menurutnya Mitama pasti mendapatkan tugas rendahan. Mitama sangat marah karena ia yang merupakan dewa asli direndahkan oleh Daniki yang hanya dewa palsu. Riche juga kini memutuskan hubungannya dengan Daniki. Faksi yang dipimpin oleh Riche memutuskan untuk mengikuti Mitama dan memujanya sebagai dewa. Dengan pengetahuannya tentang pemersatu bangsa dan alat pemersatu bangsa yang diciptakan oleh Mitama, mereka berdua pasti akan berada di puncak. Era Daniki kini sudah berakhir dan sekarang adalah awal dari era pemersatu bangsa yang baru. Yukito sangat senang karena rencananya melemahkan Daniki dengan mengambil pengikutnya ternyata berhasil. Daniki merasa kalau hal itu tidaklah berpengaruh karena ia masih memiliki banyak pengikut. Akan tetapi, tiba-tiba saja kekuatan Daniki menghilang. Mitama pun langsung membebaskan Atar, Aluna dan Shirunu. Daniki mempertanyakan apa yang Mitama telah lakukan kepadanya. Mitama menjelaskan bahwa ia memiliki kenalan dewa bernama Dewa Daniki. Ia menganggap kalau para pasukan elit pastinya hanya meminjam kekuatan dewa yang asli. Kekuatan yang dimiliki Daniki merupakan kekuatan yang dimiliki oleh Dewa Daniki. Dewa Daniki adalah dewa yang lebih rendah dari Mitama. Saat Mitama mengancamnya, Dewa Daniki langsung patuh sambil bersujud. Namun, yang sebenarnya terjadi adalah Mitama pergi menghadap kepada Dewa Daniki. Mitama memohon dan bersujud kepada Dewa Daniki agar membantunya. Mitama ingin agar Dewa Daniki menghentikan kekuatan dari pasukan elit Daniki. Dewa Daniki menganggap kalau Mitama sangatlah memalukan sebagai dewa. Akan tetapi, ia menyadari kalau Mitama sekarang hanya memiliki 1000 pengikut. Sehingga ia pun akan menghentikan sementara kekuatan Daniki. Mitama lalu mengatakan kalau Daniki sangatlah memalukan karena meminjam kekuatan dewa. Daniki yang sudah kesal langsung menyerang Mitama. Untungnya Atar datang menghentikan serangannya itu. Merasa tak akan bisa mengalahkan Atar, Daniki bergegas melarikan diri. Akan tetapi, Roy yang berada di depan pintu berusaha menghentikan Daniki. Sebelumnya, Roy telah mendapatkan memo dari Yukito yang berisikan kalau Mitama hanyalah seorang wanita dan Roy harus membantunya di saat-saat yang penting agar Mitama juga bisa mencintainya. Daniki yang sudah tertangkap langsung saja mendapatkan serangan dari Atar. Saat Daniki telah kalah, Riche kemudian datang menghampirinya dengan membawa buku sebelumnya. Riche lalu memberitahu Daniki kalau Touka adalah ibunya. Hal itu membuat Daniki sangat terkejut. Seketika Daniki mengingat kembali masa-masanya saat bersama Touka, yang mana Touka memberitahu Daniki jika nantinya ia telah memiliki anak dan berkeluarga, ia ingin anaknya itu bisa berteman juga dengan Daniki. Daniki kini hanya bisa bersedih dan merasa bersalah karena sudah membuat dunia melenceng. Ia juga meminta maaf kepada Riche.